Naga Sastra Sabu Inten, halaman 566 sampai halaman 578. Manahan dan Handoko yang memang tidak benar-benar akan melarikan diri sengaja memperlambat langkah mereka setelah cukup jarak yang mereka tempuh untuk memberi kesempatan kepada Wiradapa melenyapkan diri. Tetapi telinga Manahan segera menangkap langkah yang sangat cekatan menyusulnya. Dengan agak terkejut, Manahan menoleh, dan dengan kagum ia melihat Sabung Sariti menghambur ke arahnya. "Berhenti!" teriak anak muda itu. Manahan dan Bagus Handoko masih berpura-pura lari. Namun dalam hati Manahan dihinggapi oleh suatu pertanyaan baru. Alangkah hebatnya anak itu. Menilik gerak serta langkahnya, agaknya Sabung Sariti telah memiliki ilmu yang cukup tinggi. Sebentar kemudian, anak muda itu telah dapat menyusul Manahan. Tangannya segera menyambar baju perantau yang malang itu, sedang tangannya yang lain terayun deras ke arah rahang Manahan. Manahan sama sekali tidak berusaha mengelak ketika sebuah pukulan yang keras mengenainya. Dengan keras, ia terlontar ke belakang dan akhirnya ia jatuh berguling-guling sambil berteriak-teriak, "Ampun, ampun Tuan Muda, ampun!" Tetapi dalam pada itu ia dapat mengukur sampai di mana kekuatan Sabung Sariti yang benar-benar membuatnya heran. Tenaga anak muda itu benar-benar mengagumkan. Untunglah bahwa yang dikenainya adalah Manahan. Kalau saja Manahan benar-benar seorang perantau, maka Sabung Sariti telah membuat suatu kesalahan. Sebab kepala perantau itu pasti akan retak dibuatnya. Sesaat ia telah mencoba-coba membanding-bandingkan anak itu dengan Bagus Handoko. Apakah Bagus Handoko juga memiliki kekuatan sebesar itu? Namun agaknya ia tidak perlu mencemaskan muridnya. Meskipun ia belum yakin benar bahwa Handoko dapat melebihi kekuatan Sabung Sariti. "Kau mencoba melarikan diri, ya?" Kemudian terdengar Sabung Sariti membentak-bentak marah. Sementara itu orang-orang yang lain berdatangan pula. "Tidak, tidak Tuan Buddha, tidak!" rintih Manahan. Sedang Bagus Handoko berdiri tidak jauh darinya dengan gigi yang terkatup rapat. "Apa kau bilang?" teriak Sabung Sariti. "Dengan berbuat begitu kau masih ingkar bahwa kau akan melarikan diri." "Tidak Tuan Buddha, aku tidak akan melarikan diri, tetapi aku takut," jawab Manahan. "Takut? Apa yang kau takutkan?" potong anak muda itu. "Aku takut melihat pembunuhan," sambung Manahan dengan suara gemetar. Tanya jawab itu kemudian terhenti ketika kemudian datang pula beberapa orang berlari-lari. "Ada apa kalian menyusul?" tanya Sabung Sariti marah. "Wiradapa melarikan diri Tuan," jawab orang itu. "Hei, apa kau bilang?" Mata Sabung Sariti kemudian menyala-nyala. Dengan suara yang gemetar, ia meneruskan, "Kau bilang Wiradapa melarikan diri?" "Iya Tuan," jawab orang itu ketakutan. Tiba-tiba semuanya dikejutkan oleh gerakan Sabung Sariti yang hampir tak terlihat kecepatannya, disusul oleh teriakan ngeri. Orang yang berdiri di hadapannya itu terlempar beberapa langkah dan kemudian terjatuh sambil mengerang kesakitan. "Setan!" gerutunya. "Apa yang kalian kerjakan? Dan buat apa aku mengupah kalian? Menjaga seekor tikus sakit-sakitan saja kalian tidak mampu. Ayo, cari sampai ketemu. Kalau tidak, kalian jadi gantinya." Beberapa orang berdiri bingung, sampai terdengar Sabung Sariti berteriak, "Pergi, pergi monyet!" Dan bubarlah orang-orang itu berlari bertebaran untuk mencari Wiradapa. Setelah orang-orang itu pergi, Sabung Sariti memandang Manahan dan Handoko dengan geramnya. Dengan menahan kemarahan, ia berdesis, "Orang-orang gila inilah yang telah merusak rencanaku." Kemudian katanya kepada salah seorang pengikutnya, "Bawa mereka kembali ke kelurahan." Beberapa orang segera bergerak menangkap tangan Manahan dan Handoko. Dengan kasarnya mereka didorong-dorong, bahkan kadang-kadang ditendang-tendang untuk pergi kembali ke pendapa kelurahan. Sampai di pendapa kelurahan, Sabung Sariti membentak-bentak tak habis-habisnya. Beberapa buah tempat duduk dibanting-bantingnya hingga pecah berderak-derak. Semuanya memandang anak muda yang perkasa itu dengan ketakutan.
Tetapi di antara segenap mata yang kecemasan itu, memancarlah keriangan di mata Bagus Handoko. Ia melihat gegesitan Sawung Sariti. Dengan demikian, ia menjadi gembira. Mudah-mudahan ia mendapat kesempatan yang baik. "Bapak," bisik Handoko perlahan-lahan, "anak muda itu hebat sekali. Mudah-mudahan aku mendapat kawan berlatih yang cukup baik." Mendengar bisik muridnya, Manahan tersenyum, namun ditahannya. Hati-hatilah, agaknya ia pun memiliki ilmu yang cukup. Handoko masih akan berkata lagi, tetapi tidak jadi, karena terdengar Sawung Sariti berteriak, "Paman Lurah Gedangan, aku tidak mau rencanaku gagal sama sekali. Karena itu, pekerjaan pemalas-pemalas itu tidak dapat ditunda sampai besok." Lurah Gedangan yang ketakutan pula segera menjawab, "Terserah Tuan. Perintahkan pada orang-orang itu semua untuk berjaga-jaga di luar. Besok mereka harus mengubur orang-orangku yang gugur. Tak seorang pun boleh meninggalkan pendapa." Perintah Sawung Sariti lantang. Segera Lurah Gedangan itu menirukan perintah Sawung Sariti. Bahkan sampai pada kata-katanya pun ia tidak berani mengubahnya. "Hei, Manahan dan Handoko," terdengar Sawung Sariti memanggil. "Aku mempunyai pekerjaan untukmu berdua. Aku tidak bisa menunggu sampai besok karena kau telah mencoba melarikan diri." Manahan dan Handoko pun segera berdiri sambil mengangguk hormat. Jawab Manahan, "Apapun yang diperintahkan kepada kami, selama kami mampu melakukannya pasti akan kami junjung tinggi." "Diam!" bentak Sawung Sariti. "Mau atau tidak mau bukanlah urusanku, tetapi pekerjaan itu harus kau selesaikan. Mari ikuti aku." Manahan jadi ragu sebentar, tetapi kemudian segera ia naik ke pendapa diikuti oleh Handoko. Tetapi langkah mereka terhenti ketika terjadi ribut-ribut di luar. Ketika mereka menoleh, tampaklah Wiradapa digiring ke pendapa. Dari pelipisnya mengalir darah segar, sedang 2-3 orang yang menangkapnya menderita luka-luka pula. Agaknya Wiradapa telah melawan dengan gagah berani. "Monyet itu tertangkap pula," teriak Sawung Sariti. "Ya Tuan Muda," jawab salah seorang di antaranya dengan bangga. "Bagus. Nah, kau akan aku ikut sertakan dengan para pemalas sahabat-sahabatmu ini. Ayo ikut aku." Perintahnya pula kepada Wiradapa. Kemudian beberapa orang mendorong Wiradapa dengan kuatnya sehingga hampir saja ia tertelungkup. "Kalau kau tidak mencoba lari, hidupmu masih mungkin aku pertimbangkan," gerutu Sawung Sariti. Kemudian Manahan, Handoko, dan Wiradapa segera dibawa masuk oleh Sawung Sariti dengan hanya diikuti oleh Lurah Gedangan dan pengawalnya. Sampai di dalam ruangan, mereka melihat 3 sosok mayat terbujur di lantai. Sambil menyeringai, Sawung Sariti berkata, "Lihat 3 di antara para korbanmu." Wiradapa tidak menjawab, hanya wajahnya yang menegang. "Sekali pukul, aku dapat memecahkan kepala kalian bertiga," katanya. Setelah berkata demikian, Sawung Sariti membawa ketiga orang tawanan itu ke ruang yang lain. Mereka jadi terkejut pula ketika samar-samar di bawah sinar lampu mereka melihat pula sesosok tubuh terbaring diam. "Itulah pekerjaan kalian," katanya. "Kalian harus membawa mayat itu ke tempat yang akan ditunjukkan oleh Pak Lurah." Wiradapa memandang lurahnya dengan mata yang memancarkan perasaan dendam tiada taranya. Sehingga dari mulutnya meluncurlah umpatan yang kasar. "Kakang Lurah, kelakuanmu lebih rendah dari anjing, dan sekarang kau mau mencuci bekas-bekasnya dengan melenyapkan aku." Wiradapa terpental menubruk dinding. Meskipun Sawung Sariti tidak mengerahkan segenap kekuatannya, namun telah cukup menjadikan mata Wiradapa berkunang-kunang. Tetapi Manahan kagum akan ketetapan hatinya. Meskipun dengan susah payah ia bangkit, namun wajahnya masih memancarkan dendam dan kebencian. Ia sama sekali tidak takut menghadapi segala macam bencana yang akan dialami. Melihat sikap Wiradapa yang demikian, Sawung Sariti menjadi semakin marah. "Wiradapa, lebih baik kau mempergunakan saat terakhirmu sebaik-baiknya. Atas kemurahan hatiku, sesudah kau bertiga mengubur mayat itu, kalian boleh memilih cara yang kau anggap baik untuk membunuh kalian. Dengan demikian, kalian tidak akan membuka rahasia tempat pemakaman nanti." Mendengar kata-kata itu, hati Manahan berdesir hebat. Inilah agaknya permainan yang dilakukan oleh Sawung Sariti.
Sampai sekian, beberapa hal telah dapat diduga oleh Manahan. Agaknya Sawung Sariti telah bersekutu dengan Lurah Gedangan. Lurah itu harus berhubungan dengan orang-orang yang harus menyerang mereka. Beberapa korban harus jatuh dan diantaranya terdapat seorang yang penting. Orang itu pasti merupakan bayangan yang menakutkan bagi Sawung Sariti, sehingga harus disingkirkan dengan tidak meninggalkan kesan. Sampai kuburannya pun harus dirahasiakan pula. Kalau kemudian ternyata diketahui bahwa orang itu terbunuh, Sawung Sariti pun dapat cuci tangan. Pembunuhan itu dilakukan oleh gerombolan perampok yang akan merampok rombongan mereka, dan mayatnya tidak diketahui. Tetapi apabila mungkin orang itu hanya akan dinyatakan hilang, pergi tidak pamit dan sebagainya. Dalam kesibukannya, Manahan dikejutkan oleh bentakan Sawung Sariti. "Ayo cepat, apa yang kalian tunggu lagi? Kalau kalian sampai berbuat aneh-aneh, maka akulah yang akan menentukan jalan kematian yang harus kau tempuh. Aku dapat berbuat apa saja yang mungkin tidak kalian duga-duga." Agaknya Wiradapa berkeberatan dengan persetujuan itu. Ia lebih baik mati di tempat daripada harus menurut perintah gila-gilaan itu. Tetapi Manahan yang mula-mula melangkah maju disusul oleh Handoko. Wiradapa memandang Manahan dan Handoko dengan mata yang kecewa dan menghina. "Kalian mau melakukan perbuatan itu? Pengecut, matilah sebagai seorang jantan." Sekali lagi, kata Wiradapa terputus oleh sebuah pukulan yang keras. Tetapi kali ini ia mengelak. Bahkan ia membalas menyerang pula. Kembali Manahan kagum melihat kejantanan orang itu, meskipun ia yakin bahwa Sawung Sariti bukanlah lawannya. Dan itu ternyata dalam beberapa saat yang pendek saja. Dengan kecepatannya, Sawung Sariti berhasil menangkap tangan Wiradapa, dan sekali putar, Wiradapa sudah tidak berdaya lagi. "Orang gila," geram Sawung Sariti, dan kemudian katanya kepada Manahan, "Kau akan mendapat pekerjaan baru nanti, mengubur orang ini hidup-hidup." Hati Manahan dan Handoko terlonjak mendengar perintah itu. Namun, hal itu lebih baik, sebab dengan demikian ada kesempatan baginya untuk menolong orang itu. Kemudian justru Manahan dan Handoko yang tidak sabar lagi. Segera ia ingin mengetahui siapakah yang terbaring di hadapannya itu. Maka, ketika ia sudah berdiri di samping mayat itu, cepat tangannya bergerak menarik kerudungnya. "Hei!" teriak Sawung Sariti terkejut. "Apa yang kau lakukan itu? Apakah kau juga ingin mendapat hukuman yang sama dengan orang ini?" Tetapi Manahan sama sekali tidak mempedulikan teriakan Sawung Sariti itu, sehingga akhirnya terbukalah kerudung mayat itu. Dengan demikian, di bawah sinar lampu yang samar-samar, yang seolah ikut serta berduka atas kematian beberapa orang yang tak berdosa, Manahan dan Handoko dapat melihat siapakah yang terbaring tak bergerak di hadapannya dengan wajah putih pucat serta membayangkan ketulusan hatinya. Melihat wajah yang pucat itu, Manahan dan Bagus Handoko terlonjak. Hatinya bergelora seperti akan memecahkan dadanya, sehingga kemudian tubuhnya menggigil hebat. Sementara itu terdengarlah Sawung Sariti menghardik penuh kemarahan. "Hei pemalas-pemalas yang tak tahu diri, apa urusanmu dengan mayat itu, sehingga kau berani membuka kerudungnya? Ingat bahwa aku dapat membunuhmu dengan cara yang lebih hebat daripada dikubur hidup-hidup." Tetapi Manahan dan Bagus Handoko tidak mendengar suara itu. Mereka sedang berjuang untuk menguasai perasaannya. Namun, agaknya Bagus Handoko sudah tidak kuasa lagi menahan dirinya. Seperti kilat, ia meloncat dan sekejap kemudian ia sudah berdiri di hadapan Sawung Sariti. Sawung Sariti, Lurah Gedangan, Wiradapa, dan 2 orang pengawal Sawung Sariti terkejut melihat gerakan itu. Apalagi ketika dengan gigi gemeretak, Handoko berteriak nyaring, "Sawung Sariti, kau benar-benar biadab. Adakah keuntunganmu dengan membunuh Pawan Sawung Rana? Mungkin kau takut bahwa pada suatu ketika orang mengetahui bahwa kau sama sekali tak berhak mengaku diri putra kepala tanah Pertikan Banyu Biru. Karena itu kau menganggap perlu untuk menyingkirkan orang yang paling mengetahui keadaan yang sebenarnya." Karena terkejut, untuk beberapa lama Sawung Sariti berdiri seperti patung.
Tetapi kemudian tiba-tiba dengan tidak berkata apapun, ia langsung menyerang Handoko dengan hebatnya. Tangannya dengan keras mengarah ke rahang, sedang tangannya yang lain menyambar leher. Ia bermaksud melumpuhkan lawannya dengan sekali gerak. Tetapi ternyata anak perantau malas yang berdiri di hadapannya itu benar-benar telah membingungkan benaknya. Dengan gerak yang tangkas, Handoko menggeser tubuhnya sehingga Sawung Sariti tidak mengenai sasarannya. Kembali Sawung Sariti terpaku, tetapi hanya sesaat. Ia sadar bahwa ia harus menyelamatkan dirinya ketika Handoko membalas menyerangnya. Sehingga sekejap kemudian terjadilah pertempuran di antara kedua anak muda itu. Namun sampai sekian Sawung Sariti masih sangat merendahkan lawannya. Ketika para pengawalnya akan bertindak, ia berteriak dengan sombongnya, "Biarkan anak yang sombong itu mengenal aku dengan baik, jangan diganggu." Maka berlangsunglah kemudian perkelahian yang sengit. Karena Sawung Sariti bertempur seorang diri, Manahan pun tidak beranjak dari tempatnya berdiri. Malah tiba-tiba timbul keinginannya untuk mengetahui sampai di mana perbandingan ilmu yang dimiliki oleh kedua anak muda itu. Beberapa saat kemudian, Sawung Sariti segera diganggu oleh kerisauan hatinya. Karena sama sekali ia tidak menduga bahwa anak perantau malas itu mampu melawannya sampai beberapa lama. Karena itu, semakin mendidihlah darahnya. Timbullah berbagai dugaan mengenai anak itu. Sehingga sambil bertempur berteriaklah ia, "Hei anak gila, apakah kau belum pernah mendengar nama Sawung Sariti dengan baik? Atau barangkali kau baru sekarat? Nah, katakan kepadaku, siapakah sebenarnya kau ini? Mungkin benar dugaanku bahwa kau adalah salah seorang dari gerombolan perampok, menilik ketangkasanmu. Tetapi jangan mimpi dapat meluputkan diri dari hukumanku atas kelancanganmu ini." Bagus Handoko memberi kesempatan Sawung Sariti sampai habis berbicara. Tetapi setelah itu, seperti angin ribut ia menyerang dengan dahsyatnya. Sekali lagi, Sawung Sariti terkejut. Dengan agak sibuk ia berusaha membebaskan dirinya. Untunglah bahwa ia pun memiliki kepandaian yang cukup sehingga dengan suatu gerakan melingkar dan meloncat ia dapat menghindari serangan Bagus Handoko. Kemudian pertempuran itu menjadi semakin sengit. Sedang Sawung Sariti menjadi semakin heran pula melihat tandang lawannya. Tetapi Manahan yang menyaksikan pertempuran itu tidak pula kalah herannya. Ia melihat Sawung Sariti dapat mengimbangi muridnya. Ia tahu pasti bahwa seandainya ilmu yang diterimanya khusus dari ayahnya, maka mustahil bahwa dalam waktu yang singkat itu Sawung Sariti telah memiliki ilmu yang sedemikian tinggi. Akhirnya Manahan sampai pada suatu kesimpulan yang sangat menggelisahkan, bahkan menyedihkan hatinya. Ia menduga bahwa sepeninggalnya Ki Ageng Soro Dipoyono telah kembali ke Banyu Biru, dengan atau tanpa Kiai Naga Sasra dan Kiai Sabu Inten. Tetapi menilik Sawung Sariti yang masih mencarinya, maka kemungkinan besar kedua keris itu masih belum diketemukan. Tetapi agaknya orang tua itu telah menerima keterangan yang salah tentang daerah perdikan itu. Dengan licinnya Lembu Soro pasti membujuknya, sehingga orang tua itu percaya pada kisah yang disusunnya. Maka karena tidak ada keturunan lain yang dapat diharapkan meneruskan dan mewarisi ilmunya, maka Sawung Sariti telah menerima langsung pelajaran dari orang tua itu. Pertempuran itu berlangsung semakin lama semakin dahsyat. Sedang hati Manahan semakin gelisah pula. Sebab ia melihat pertarungan antara hidup dan mati dari cabang perguruan Ki Ageng Soro Dipoyono. Dua orang sahabat yang pada masa-masa yang silam selalu bekerja bersama untuk kesejahteraan umat manusia. Tetapi pada saat itu ia tidak mampu berbuat apa-apa. Manahan sama sekali tidak dapat melerainya, karena apa yang dilakukan oleh Sawung Sariti telah jauh menyimpang dari sifat keutamaan ilmu Ki Ageng Soro Dipoyono. Sedang agaknya Kiai Ageng Soro Dipoyono telah bekerja mati-matian menurunkan ilmu itu kepadanya. Ternyata dengan ketangkasan dan keperkasaan Sawung Sariti yang dengan tangkasnya bertempur melawan Bagus Handoko. Untunglah bahwa Bagus Handoko pernah mengalami kemajuan yang pesat sekali selama 6 malam di pantai Tegal Arang.
di mana seorang yang berilmu mumpuni berpura-pura menyerangnya setiap malam berturut-turut. Kalau seandainya Bagus Handoko hanya melulu menerima pelajaran darinya tanpa suatu loncatan, maka bagaimana bisa muridnya itu mampu melawan murid Ki Ageng Surodipoyono? Tetapi ternyata bahwa kedua anak itu berimbang. Mengalami perlawanan yang tidak kalah hebatnya dari ilmunya sendiri, Sawung Sariti menjadi gelisah. Ia menjadi curiga terhadap anak muda yang melawannya itu. Maka sekali lagi ia berteriak, "Hai anak sombong, siapakah sebenarnya kau? Dan dari manakah kau mengenal bahwa yang gugur itu Paman Sawung Rana?" Handoko menyeringai marah sambil menjawab, "Buat apa kau tahu siapakah aku? Sebab sebentar lagi namamu akan terhapus dari muka bumi." Sawung Sariti adalah seorang anak muda yang sombong. Selama hidupnya, ia selalu dihormati dan dimanjakan. Karena itu ketika ia mendengar jawaban Bagus Handoko, hatinya bertambah menyala-nyala. Karena itu, ia tidak lagi berpikir lain kecuali membinasakan lawannya. Ia tidak lagi mempedulikan apakah lawannya bersenjata atau tidak. Cepat seperti kilat, tangan Sawung Sariti menarik pedangnya dan diputarnya seperti baling-baling. Ternyata ketangkasannya mengolah senjata tidak mengecewakan pula. Melihat lawannya bermain pedang, Handoko meloncat beberapa langkah mundur. Dan dengan gerak yang tidak kalah cepatnya, tangannya telah memegang sebuah ujung tombak bertangkai pendek. Itulah Kiai Banca, tanda kebesaran tanah perdikan Banyu Biru. Sawung Sariti sendiri belum pernah melihat tombak itu. Karena itu ia sama sekali tidak terkejut. Bahkan ia menyerang dengan garangnya. Perlawanan Bagus Handoko pun tidak kalah dahsyatnya. Agaknya salah seorang pengawalnya pernah mengenal tombak itu. Tombak yang mempunyai cahaya kebiru-biruan. Karena itu dengan gugup ia berteriak, "Ager, itulah tombak Kiai Banca." Meskipun Sawung Sariti belum pernah melihat Kiai Bancak, ia pernah mendengarnya. Karena itu ketika ia mendengar nama itu disebutkan, ia pun menjadi terkejut dan meloncat mundur. Bagus Handoko kini benar-benar sudah tidak dapat mengendalikan perasaannya lagi. Maka ketika ia mendengar seorang menyebut nama tombaknya, ia menjadi bangga dan dengan sengaja ia ingin menunjukkan kepada Sawung Sariti bahwa tombak kebesaran Banyu Biru itu ada padanya. Karena itu segera ia berteriak menjawab, "Hei orang yang berwajah hantu, kau mengenal tombak ini?" Karena pengaruh tombak di tangan Bagus Handoko, tiba-tiba orang itu menjadi takut dan menjawab, "Iya, iya anak muda, aku kenal tombak itu. Ayo katakan siapakah yang pernah memiliki tombak ini?" desak Handoko. Orang yang ketakutan itu menjawab gugup, "Ki Ageng Gajah Suro." "Bagus," jawab Bagus Handoko. "Siapakah Gajah Suro itu?" Seperti orang yang kehilangan akal, orang itu menjawab, "Kepala daerah perdikan Banyu Biru." "Bagus," ulang Bagus Handoko. "Kalau kau tahu itu, katakan kepada anak muda sombong yang mengaku putra kepala daerah perdikan Banyu Biru dan pamingit sekaligus, bahwa Banyu Biru bukanlah miliknya." Mendengar percakapan itu, Sawung Sariti menjadi berdebar-debar. Ia memang pernah mendengar cerita tentang tombak itu, dan ia mengetahui pula bahwa kakak sepupunya hilang tak tentu perginya, membawa Kiai Bancak. Dalam saat yang pendek itu, otaknya berputar keras. Tidak mustahil bahwa yang berdiri di hadapannya itu adalah kakak sepupunya. Ia pernah bergaul pada waktu kecil, tetapi setelah beberapa tahun tidak bertemu, memang ada kemungkinan untuk tidak mengenalnya lagi. Apalagi anak muda yang berdiri di hadapannya itu wajahnya kehitam-hitaman terbakar terik matahari, serta berpakaian lusuh dan jelek. Kalau demikian, lalu siapakah yang mengaku menjadi bapaknya itu? Akhirnya ia memutuskan untuk menanyakan saja kepada anak muda yang memegang tombak itu. "Anak muda yang perkasa, adakah kau sebenarnya memang berhak atas tombak itu? Adakah kau tahu seseorang yang berhak memilikinya kecuali aku?" Jawab Handoko, "Menurut pendengaranku, satu-satunya orang yang berhak atas tombak itu kecuali Paman Gajah Suro yang sekarang masih di Demak adalah putranya yang bernama Aryo Saluko," sahut Sawung Sariti. Mengikuti pembicaraan kedua anak muda yang sedang diamuk oleh kemarahan itu, Manahan menjadi agak cemas.
Ternyata Sawung Sariti yang biasa bergaul dengan orang-orang pemerintahan mempunyai cara-cara yang licin dalam setiap pembicaraan. Sedang Bagus Handoko yang hidup di antara para petani dan nelayan memiliki kejujuran yang utuh, sehingga ia sama sekali tidak sadar bahwa ia terseret ke dalam sebuah percakapan yang berbahaya. Manahan yang sadar akan itu cepat berusaha untuk mencegah Bagus Handoko menjawab pertanyaan Sawung Sariti. Tetapi agaknya ia terlambat. Sebab demikian, tangannya bergerak untuk menggamit anak itu. Terdengarlah mulut Bagus Handoko berkata, "Akulah Aryo Saloko, karena itu aku mengenal paman Sawung Rana yang gugur karena pokalmu." Meskipun sebelumnya Sawung Sariti sudah menduga-duga, namun mendengar jawaban itu, ia masih terkejut sekali sehingga tubuhnya bergetar. Dengan demikian, sekaligus ia melihat bahaya yang lebih besar menghadang di depannya. Sepeninggal Sawung Rana, sebenarnya ia telah mengurai jurang yang menghalanginya untuk sampai pada kekuasaan yang penuh atas Banyu Biru dan Pamingit sepeninggal ayahnya. Tetapi ternyata Aryo Saloko yang memang masih diragukan itu benar-benar masih hidup dan sekarang berdiri di hadapannya. Karena itu, tidak ada tindakan yang lebih tepat dan baik menurut anggapannya kecuali melenyapkannya sama sekali. Maka segera ia berteriak nyaring, "Bagus sekali kalau kau benar-benar Aryo Saloko. Maafkanlah aku, Kakang, bahwa aku harus bertindak tegas meskipun terhadap saudara sepupuku sendiri, karena kau telah bersekutu dengan Wiradapa." Kemudian terdengar Sawung Sariti berteriak lebih keras lagi, "Hai orang-orang yang berada di Pendapa, kepunglah rumah ini, jangan seorang pun boleh lari." Lalu katanya kepada dua orang pembantunya beserta lurah gedangan, "Ayo tangkap Kakang Aryo Saloko." Mendengar perintah Sawung Sariti itu, barulah kedua orang pengawalnya itu sadar. Bagaimanapun juga, mereka adalah pengikut-pengikut Sawung Sariti. Sehingga meskipun anak muda yang disebutnya melakukan perlawanan, tak ada pilihan lain selain menangkapnya hidup atau mati. Karena itu segera mereka berloncatan menyerbu. Sementara itu, orang-orang yang berada di Pendapa kelurahan itu pun sudah mulai bergerak. Memang sejak mereka mendengar suara ribut di ruang dalam, mereka menjadi bingung. Tetapi karena mereka takut untuk meninggalkan Pendapa itu, maka dengan gelisah mereka tetap saja tidak meninggalkan tempatnya. Baru ketika mendengar suara Sawung Sariti berteriak, maka seperti kuda yang dilepas dari kandang, mereka menghambur berlarian mengepung rumah lurah gedangan. Sebagian lagi menerobos masuk, sehingga terdengar suara hiruk pikuk tak karuan. Wiradapa menjadi keheran-heranan dan bingung melihat tingkah laku anak perantau malas itu. Menjadi sadar pula akan bahaya. Tetapi ia sama sekali tidak berani mencampuri pertempuran antara kedua anak muda yang memiliki kepandaian yang jauh di atasnya. Maka yang dapat dikerjakan adalah mengurangi tenaga lawan Handoko. Dengan tanpa diduga-duga, maka segera ia menyerang lurahnya yang sudah bersiap untuk membantu Sawung Sariti menangkap anak muda yang dikenalnya sebagai anak perantau malas. Mendapat serangan yang tiba-tiba itu, lurah gedangan terkejut. Maka segera ia mengurungkan niatnya, dan terpaksa ia melayani Wiradapa, kawan yang telah sekian lama bersama-sama membangun pedukuhan gedangan itu. Sedang kedua pengawal Sawung Sariti ikut menyerang Bagus Handoko. Tetapi satu hal yang mereka lupakan, bahwa mereka sama sekali tak memperhitungkan kehadiran Manahan, yang justru adalah guru Bagus Handoko. Sementara itu beberapa orang telah memasuki ruangan itu. Suasana kemudian berubah menjadi ribut tak karuan. Di ruang yang tak seberapa lebar itu berjejal-jejalan orang yang bersama-sama akan menangkap Bagus Handoko. Ketika Manahan melihat dua orang pengawal Sawung Sariti beserta banyak orang yang lain mulai mengerebut muridnya, ia tidak dapat tinggal diam. Segera ia menerjunkan diri ke dalam kekalutan itu. Melihat Manahan turut campur, marahlah kedua orang pengawal Sawung Sariti yang mengira bahwa Manahan tidak lebih dari seorang yang hanya dapat berlari-lari saja. Maka dengan acuh tak acuh, salah seorang darinya mendorong Manahan minggir. Tetapi betapa terkejutnya ketika tangannya seolah-olah menyentuh dinding besi.
Bahkan ia sendiri terdorong surut. Maka segera orang itu mengerti bahwa Manahan pun tidak kalah hebatnya dari anak yang telah bertempur melawan Sawung Sariti. Karena itu, ia tidak dapat menganggap enteng lagi bahwa musuhnya hanya seorang yang mampu berlari-lari saja. Dengan demikian, terpaksa ia menyediakan tenaga sepenuhnya untuk melawan Manahan, dengan perhitungan bahwa biarlah Sawung Sariti mendapat bantuan dari orang-orang yang telah datang memasuki ruangan itu. Kemudian, apabila ia telah dapat menyingkirkan Manahan, barulah Bagus Handoko akan diselesaikan. Dengan demikian, maka terjadilah 3 lingkaran pertempuran. Bagus Handoko melawan Sawung Sariti dibantu oleh beberapa orang. Manahan melawan 2 orang pengawal Sawung Sariti, dan Wiradapa melawan lurahnya. Sesaat kemudian, ternyata dugaan para pengawal Sawung Sariti itu meleset, karena sama sekali tidak dapat dengan segera menyelesaikan pekerjaannya, meskipun mereka bukanlah orang yang dapat diremehkan. Namun untuk menundukkan Manahan bukanlah pekerjaan yang ringan. Sedangkan Bagus Handoko ketika harus mengalami lawan yang jumlahnya sama sekali tak seimbang menjadi agak terdesak. Untunglah bahwa ia memiliki keuletan serta ketabahan hati. Perhatian Bagus Handoko pada berjenis-jenis binatang hutan yang sedang berkelahi banyak memberi manfaat kepadanya. Tetapi ia tidak usah terlalu lama bercemas hati, sebab perlahan-lahan tetapi pasti Manahan terus-menerus mendesak lawannya. Bahkan sebagian dari tenaganya telah dapat dipergunakannya untuk mengurangi tekanan pengeroyokan terhadap muridnya. Wiradapa yang bertempur pula dalam keadaan berimbang dengan kekuatan lurah gedangan. Mereka agaknya telah mencurahkan segala kemampuan mereka untuk segera mengalahkan lawannya. Tetapi di samping itu bergolaklah kegelisahan di antara mereka, baik lurah gedangan, Wiradapa maupun Sawung Sariti, bersamaan para pengiringnya, meskipun sebabnya berbeda-beda. Sebagian dari mereka menjadi bertanya-tanya di dalam hati, siapakah sebenarnya kedua orang yang mereka anggap perantau malas itu. Sebab dalam keadaan yang demikian, ternyata bahwa kepandaian mereka dalam ilmu tata berkelahi tidak ada yang menandingi. Beberapa saat kemudian, Sawung Sariti yang cerdik akhirnya merasa bahwa akhir dari pertempuran itu tidaklah seperti yang diharapkan. Ruangan yang sempit itu sama sekali tak menguntungkannya, sebab beberapa orang yang mengeroyok lawannya itu malahan kadang-kadang mengganggunya. Sehingga terpaksa beberapa kali ia harus berteriak-teriak dan malahan beberapa kali pula terpaksa memukul orangnya sendiri yang sangat menjengkelkan. Karena hal itulah, maka akhirnya ia membuat perhitungan-perhitungan dengan seksama. Dalam waktu yang dekat, ia harus dapat mengatasi keadaan dan setidak-tidaknya menyelamatkan dirinya. Pertempuran itu semakin lama menjadi semakin ribut dan kacau. Apalagi ketika tiba-tiba pelita yang tergantung di dinding terlempar jatuh. Minyaknya yang tumpah berhamburan itu segera dijilat api, dan dalam sekejap telah menyala berkobar-kobar. Maka terjadilah keributan yang semakin kacau. Orang-orang di dalam ruangan itu tidak lagi memperhatikan lawan-lawan mereka, tetapi mereka segera berusaha untuk dapat keluar dan menghindarkan diri dari nyala api yang semakin lama semakin besar. Bahkan akhirnya api itu telah merayap sepanjang dinding ruangan. Dalam keadaan yang demikian, Bagus Handoko dan Manahan menjadi kehilangan pengamatan atas lawan-lawan utamanya. Beberapa orang yang berlari-lari kian kemari itu sangat mengganggunya. Bahkan beberapa orang telah melanggar mereka dan mendorong-dorong mereka tanpa sengaja. Manahan yang segera dapat mengerti dan menguasai masalahnya menjadi sangat marah, sebab ia yakin bahwa Sawung Sariti telah dengan sengaja membakar ruangan itu. Karena itulah, maka dengan sekuat tenaga ia menerjang orang-orang yang menghalangi jalannya menerobos keluar sambil berteriak, "Handoko, lawanmu telah berada di luar." Mendengar suara gurunya, Handoko pun segera meloncat dan menyibakkan orang-orang yang sedang kacau itu. Beberapa orang jatuh bergulingan dan terinjak-injak kawan-kawan mereka sendiri.
Namun, Manahan dan Bagus Handoko sama sekali tak sempat mempedulikan mereka itu. Perhatiannya terpusat kepada Sawung Sariti, anak pamannya yang telah berkhianat kepada ayahnya. Namun alangkah kecewanya mereka itu. Sebab demikian Manahan dan Bagus Handoko sampai di halaman, terdengarlah derap kuda menderu, dan seperti terbang melepaslah 3 buah bayangan orang berkuda melarikan diri. "Itulah dia!" teriak Manahan. "Marilah kita cari sisa kuda mereka." Handoko tidak menunggu kalimat Manahan berakhir. Segera dia berlari ke halaman belakang. Tetapi ternyata kandang kuda itu telah kosong. Agaknya Sawung Sariti yang cerdik itu sempat menyingkirkan dan menakut-nakuti kuda yang lain, sehingga kuda-kuda itu lari berpencaran. Bagus Handoko menjadi seperti orang yang kebingungan, berlari-lari mengelilingi kandang kuda itu. Namun ia sama sekali tak menemukan seekor pun. "Gila!" geramnya penuh kemarahan. Manahan pun tidak kalah marahnya, namun ia lebih dapat menguasai diri. Maka katanya kemudian kepada muridnya, "Sudahlah Handoko, baiklah, kita bicarakan apa yang harus kita kerjakan seterusnya." Sementara itu, terdengarlah jerit dan teriakan di antara ledakan-ledakan kebakaran. Dalam waktu yang pendek, api telah menguasai hampir seluruh rumah kelurahan yang dibuat dari kayu, bambu, dan ijuk itu. Beberapa orang berlari-larian menjauh. Di antara mereka tampaklah tertatih-tatih Wiradapa yang agaknya menderita luka-luka. Melihat Wiradapa yang sudah hampir-hampir tak mampu lagi menjauhkan dirinya dari kemarahan api itu, hati Bagus Handoko dan Manahan bersama-sama tergetar. Cepat mereka meloncat dan memapahnya ke halaman belakang. Ketika Wiradapa sadar bahwa yang menolongnya itu adalah 2 orang yang dianggapnya perantau malas dan ternyata telah sangat membingungkannya itu, cepat-cepat ia menjatuhkan diri sambil berkata perlahan-lahan, "Tuan, maafkanlah aku. Aku tidak tahu siapakah sebenarnya tuan-tuan ini. Sedang tuan muda ini agaknya masih ada hubungan darah dengan tuan muda Sawung Sariti yang tamak itu." Manahan cepat-cepat menangkap lengan Wiradapa dan menariknya berdiri. "Kakang Wiradapa, kami adalah benar-benar 2 orang perantau seperti apa yang kami katakan." Wiradapa menggelengkan kepala. "Aku telah mendengar perdebatan antara anak muda yang disebut-sebut bernama Aryo Saloko, putra Ki Ageng Gajah Soro yang memiliki tombak Kyai Bancak, dengan Sawung Sariti yang mengaku dirinya putra kepala daerah Pertikan Banyu Biru." Manahan mengangguk-anggukkan kepalanya. Maka jawabnya, "Baiklah kakang, nanti saja saatnya kakang akan tahu juga. Tetapi bagaimana sekarang dengan api itu?" Mendengar kata-kata Manahan itu, barulah Wiradapa sadar bahwa rumah Lurah Gedangan hampir musnah dimakan api. Dalam keadaan itu, tak seorang pun yang mencoba untuk memadamkannya. Suasana takut, cemas, dan bermacam-macam lagi telah menguasai seluruh penduduk Gedangan. Dengan kedatangan Sawung Sariti beserta rombongannya yang tamak penuh mengandung rahasia. Itulah sebabnya tak seorang pun yang berani mendekati halaman kelurahan yang menjadi terang benderang oleh lidah api yang menyala-nyala seperti hendak menjilat langit. Beberapa orang yang berdiri jauh dari tempat kebakaran memandangi api itu dengan mata yang sayu serta hati yang berdebar-debar. Selama ini mereka menganggap bahwa dari rumah itulah ketertiban dan kepemimpinan pedukuhan mereka dipancarkan. Sedang pada saat itu mereka melihat api dengan lahap telah menelannya tanpa dapat berbuat sesuatu, karena mereka sama sekali telah kehilangan akal. Mereka sudah sama sekali tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya. Tiba-tiba di antara gemertak suara api yang menjadi semakin besar itu, terdengarlah suara tertawa yang menyeramkan, yang kemudian disusul dengan suara memanggil-manggil. "Wiradapa, Adi Wiradapa yang bodoh, kemarilah, kemarilah." Wiradapa, Manahan, dan Bagus Handoko terkejut mendengar suara itu. Segera mereka berjalan perlahan-lahan mengelilingi api dan mencari siapakah yang telah memanggil-manggil itu. Ketika mereka sampai di sisi rumah yang hampir habis itu, kembali terdengar suara orang tertawa terbahak-bahak. Alangkah terkejut mereka ketika mereka melihat lamat-lamat di atas pendapa yang telah hampir runtuh seseorang yang berdiri bertolak pinggang.
Berdesirlah dada mereka ketika mereka mengetahui bahwa yang berdiri sambil tertawa-tawa itu adalah Lurah Gedangan. Untuk sesaat mereka tertegun menyaksikan pemandangan yang menyeramkan itu. Apalagi ketika dengan mata kepala sendiri mereka melihat Lurah Gedangan itu berkata nyaring, "Hei Adi Wiradapa, kenapa kau menolak bekerja sama dengan kami? Lihatlah kini rumahku sudah berdinding emas bertiang baja. Aku kini menjadi seorang yang kaya raya, dan sebentar lagi aku akan diangkat menjadi bupati." Setelah itu kembali Lurah Gedangan itu tertawa terbahak-bahak. Bersambung ke halaman 579.